Cerita dibuka dengan kilas balik 16 tahun yang lalu, memperlihatkan momen pertama kali Jinman bertemu dengan Kei. Ternyata Kei adalah wanita misterius yang sempat muncul di akhir episode sebelumnya saat berada di sebuah klub malam. Pada masa itu, ia bertugas menyelamatkan para sandera asal Jepang yang ditahan oleh kelompok teroris. Saat melakukan pengintaian, Kei melaporkan kepada atasannya, Kusanagi, bahwa para sandera bukan hanya warga Jepang, tetapi juga terdapat warga Korea dan beberapa orang asing. Mendengar laporan tersebut, Kusanagi langsung memerintahkan adiknya, Ye, untuk memasuki lokasi lebih dulu. Meski Kei telah memperingatkan bahwa situasi di dalam sangat berbahaya, perintah tetap dijalankan. Tak lama kemudian, ledakan besar mengguncang gedung hingga membuat semua orang mengira Ye telah tewas. Beruntung, ia masih berhasil selamat. Ketika Keiji hendak bergerak menyelesaikan situasi, Jinman tiba dan meminta agar seluruh operasi diserahkan kepadanya. Di saat itulah Kei langsung terpikat pada Jinman. Keberanian dan ketenangannya di tengah situasi kacau membuat kesan mendalam yang tidak pernah ia lupakan. Kembali ke masa sekarang, Kei terlihat menjalankan misi baru. Ia menyusup ke sebuah klub malam untuk menghabisi target berkebangsaan Rusia. Operasi itu nyaris gagal karena hampir ketahuan oleh orang-orang di sekitar. Tetapi Kei berhasil mengelabui mereka hingga misinya berjalan mulus. Setelah tugas selesai, ia menerima perintah berikutnya yang jauh lebih mengejutkan, yaitu menangkap Jinman beserta keponakannya, Jeong Ji-an. Setelah menerima misi tersebut, Kei menemui Jae yang baru kembali ke Jepang usai menjalankan tugas di Korea. Ia langsung mengumpulkan seluruh anggota tim dan mengumumkan bahwa mereka akan berangkat ke Korea keesokan harinya. Tidak ada seorang pun yang boleh terlambat karena operasi kali ini sangat penting. Di sisi lain, Jian masih terus memikirkan situs Mother Help yang sempat ia lihat di tempat Wujin. Ia semakin curiga setelah mengetahui berbagai rahasia yang selama ini disembunyikan. Beruntung, senjata-senjata yang sebelumnya telah dibuang Wujin ke sungai membuat polisi yang sedang berpatroli tidak menemukan barang bukti apapun, sehingga Wujin lolos dari pemeriksaan. Meski begitu, Jian memilih pulang karena belum sepenuhnya mempercayai Wujin. Namun Wujin justru mendatanginya untuk mencoba menjelaskan semua yang sebenarnya terjadi. Sayangnya, Jian sudah terlanjur kecewa. Ia menolak mendengar penjelasan apapun dan tidak ingin lagi terlibat dalam urusan Wujin. Sesampainya di ruang persembunyian rahasia miliknya, Jian kembali membuka aplikasi Mother Help yang baru. Awalnya ia berniat meminta penjelasan kepada Brother, tetapi ia mengurungkan niatnya dan memutuskan mencari jawaban sendiri. Saat membuka tas pemberian Brother, ia menemukan banyak kamera berukuran kecil. Tanpa membuang waktu, Jian langsung memasang kamera-kamera tersebut di kapal serta kendaraan yang biasa digunakan Wujin. Ia ingin mengawasi setiap gerak-gerik Wujin karena masih dihantui rasa trauma akibat pernah dikhianati oleh orang yang sangat ia percaya. Sementara itu, KJ dan seluruh tim akhirnya tiba di Korea. Disinilah terungkap fakta mengejutkan bahwa Kei adalah orang yang dulu merekomendasikan Jinman untuk bergabung dengan organisasi Babylon. Kilas balik kembali memperlihatkan bagaimana Jinman bersama Honda berhasil melumpuhkan para teroris dan menyelamatkan seluruh sandera, baik warga Jepang, Korea, maupun para warga asing. Meski sempat terjadi perlawanan sengit, situasi akhirnya berhasil dikendalikan. Kei yang turut menyaksikan aksi tersebut semakin kagum kepada Jinman. Di lokasi itu pula Jinman bertemu langsung dengan Kusanagi. Sang pemimpin terlihat cukup kesal kepada Kei karena wanita itu sering bertindak berdasarkan instingnya sendiri. Berbeda dengan Jae yang selalu mematuhi setiap perintah tanpa membantah. Sebelum berpisah, Jinman menghampiri Kei dan memperkenalkan dirinya secara resmi. Ia juga memastikan bahwa Jae akan baik-baik saja. Mendengar hal itu, Kei mengucapkan terima kasih karena Jinman telah menyelamatkan adiknya. Sebagai bentuk rasa syukur sekaligus karena mulai menaruh hati kepadanya, Kei mengajak Jinman makan malam bersama. Sayangnya, Jinman harus segera kembali menjalankan tugas lain. Ia hanya berjanji bahwa suatu hari nanti mereka pasti akan makan malam bersama. Janji sederhana itu terus tersimpan dalam hati Kei selama bertahun-tahun. Ironisnya,
Kini justru ia mendapat tugas untuk memburu pria yang pernah menyelamatkan hidup adiknya. Setibanya di markas Babylon Korea, Kay dan Jae bertemu dengan Bol. Pertemuan pertama mereka berlangsung kurang menyenangkan karena sikap Bol yang seenaknya sendiri langsung memancing emosi. Meski begitu, Kay memilih menahan diri dan meminta semua orang tetap fokus pada misi utama. Tak lama kemudian, Kusanagi mengumpulkan seluruh anggota untuk menyusun strategi. Ia memperlihatkan daftar orang-orang yang saat ini membantu Jinman. Ada 4 orang yang menjadi target utama. Rencananya, mereka akan disingkirkan satu persatu agar Jinman kehilangan seluruh sekutunya dan akhirnya menghadapi Babylon seorang diri. Di saat yang sama, Jian masih berusaha mengungkap misteri Mother Help sambil terus memantau rekaman-rekaman yang dipasang pada Wujin. Dari layar pemantau, ia melihat Wujin pergi melaut sehingga diam-diam ia mengikuti pergerakannya. Ternyata Wujin menemui seorang kakek misterius yang kemudian menyerahkan sebuah benda sambil mengatakan bahwa telah terjadi suatu masalah. Pertemuan rahasia itu membuat Jian semakin yakin bahwa masih banyak rahasia besar yang belum ia ketahui. Ternyata Wujin datang bukan untuk menjalankan transaksi ilegal, melainkan mengantar sekelompok anak-anak yang berhasil diselamatkannya. Salah satu dari mereka mengalami luka cukup serius. Tanpa ragu, Wujin meminta agar semua kesalahan dibebankan kepadanya, dan ia siap bertanggung jawab penuh atas keadaan anak-anak tersebut. Namun, niat baiknya justru dibalas dengan pengkhianatan. Sang kakek yang selama ini bekerja sama dengannya ternyata berniat menyingkirkan Wujin demi menghilangkan jejak. Beruntung, Jian diam-diam mengikuti mereka ini sehingga berhasil menggagalkan rencana tersebut tepat pada waktunya. Setelah situasi berhasil dikendalikan, Jian langsung memberikan pertolongan pertama kepada anak perempuan yang terluka. Dari situlah Wujin akhirnya menceritakan kenyataan yang selama ini ia sembunyikan. Anak-anak itu sebenarnya masuk ke Korea secara ilegal untuk bertemu kembali dengan keluarga mereka. Banyak orang tua yang bekerja sebagai buruh migran hanya diizinkan masuk seorang diri, sehingga terpaksa meninggalkan anak-anak mereka di negara asal. Karena merasa iba, Wujin diam-diam membantu mempertemukan kembali keluarga-keluarga tersebut meskipun cara yang ditempuh melanggar hukum. Wujin juga menjelaskan soal koper berisi senjata yang sempat menjadi masalah. Ia mengaku sama sekali tidak mengetahui isi koper itu karena sang kakek tidak pernah memberitahunya. Ia hanya diminta mengantarkan barang tersebut tanpa mengetahui apa yang sebenarnya dibawa. Rasa penasaran Jian kemudian beralih pada aplikasi Mother Help. Saat ditanya mengenai aplikasi itu, Wujin mengaku tidak tahu apapun. Menurutnya, aplikasi tersebut sepenuhnya milik sang kakek, dan ia tidak pernah dilibatkan dalam urusan itu. Sementara itu, di markas Babylon, Kusanagi masih belum sepenuhnya mempercayai Bol. Untuk menguji kemampuannya, ia menyiapkan sebuah misi sederhana namun berbahaya. Kebetulan, 2 kelompok geng sedang bersiap bentrok di sebuah klub malam. Kusanagi mengirim Kay, Jae, dan Bol ke lokasi tersebut untuk melihat apakah Bol layak menjadi bagian dari tim mereka. Saat kedua geng hampir saling menyerang, Kay, Jae, dan Bol tiba dari arah yang berbeda. Kemunculan mereka membuat seluruh anggota geng kebingungan. Suasana semakin memanas ketika Jae sengaja menyalakan musik dengan volume sangat keras hingga memancing emosi kedua kubu. Keributan pun tak terhindarkan. Kedua kelompok langsung mengalihkan sasaran mereka kepada Kay, Jae, dan Bol. Pertarungan besar akhirnya pecah. Tetapi kemampuan bertarung Kay dan Jae benar-benar berada di atas rata-rata. Mereka dengan mudah melumpuhkan hampir semua lawan. Yang menarik, Bol justru hanya berdiri diam sejak awal pertarungan. Sikap santainya membuat Kay mulai kehilangan kesabaran. Setelah terus didesak, Bol akhirnya bergerak dan dalam sekejap berhasil menjatuhkan 2 lawannya. Meski aksinya cukup mengesankan, Kay dan Jae tetap menganggap Bol belum mampu bekerja sama sebagai satu tim. Usai pertarungan, mereka bahkan berniat menyingkirkan Bol karena menganggapnya hanya akan menjadi beban. Namun,
Kusanagi langsung menghentikan rencana tersebut. Menurutnya, Ball masih memiliki nilai yang sangat penting, karena hanya dia yang bisa membawa mereka lebih dekat kepada Jinman. Kei dan Jay sempat menolak keputusan itu, tetapi Kusanagi bersikeras hingga akhirnya mereka tidak punya pilihan selain menerima Ball sebagai anggota tim, meski hubungan mereka masih dipenuhi rasa curiga. Untuk sementara mereka sepakat bekerja sama demi menyelesaikan misi yang lebih besar. 잘해봅시다. Keesokan harinya, suasana antara Jian dan Wujin masih terasa canggung. Sikap mereka yang saling menjaga jarak bahkan disadari oleh para ibu-ibu di lingkungan tempat tinggal Wujin. Mereka heran melihat keduanya tidak lagi berbincang seakrab biasanya. Sebelum pulang, para ibu itu memberikan daging perut babi kepada Jian untuk dimasak di rumah. Kesempatan itu dimanfaatkan Jian untuk bertanya mengapa mereka begitu menyayangi Wujin, seolah-olah ia adalah anak kandung mereka sendiri. Barulah terungkap kisah masa lalu Wujin yang cukup menyedihkan. Sejak kecil kedua orang tuanya meninggalkannya begitu saja, karena tidak memiliki keluarga yang merawatnya. Para ibu di desa tersebut bergantian membesarkan Wujin hingga ia tumbuh dewasa. Itulah sebabnya mereka menganggap Wujin sebagai anak mereka sendiri. Mendengar cerita itu, pandangan Jian terhadap Wujin mulai berubah. Ia menyadari bahwa pria tersebut selama ini menjalani kehidupan yang jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Tak lama kemudian, Wujin datang membawa makanan lain sekaligus menyerahkan username dan password Mother Help yang berhasil ia dapatkan. Meski begitu, ia tetap tidak mengetahui bagaimana proses verifikasi untuk masuk ke sistem tersebut. Sebagai balasan, Jian mengajak Wujin menikmati daging perut babi pemberian para ibu desa. Di tengah makan bersama, mereka kembali membahas kejadian sebelumnya. Wujin mengaku sempat ingin menyerahkan diri atas semua masalah yang terjadi. Tetapi Jian memilih berpura-pura tidak mengetahui apapun. Ia hanya berpesan agar Wujin lebih berhati-hati jika suatu hari kembali mengambil keputusan yang berisiko. Wujin kemudian penasaran melihat begitu banyak jebakan yang terpasang di rumah Jian. Saat ditanya, Jian menjelaskan bahwa semua itu ia pelajari dari pamannya, Jinman. Sejak kecil pamannya lah yang membesarkannya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Meski mengakui bahwa Jinman adalah sosok yang sangat menakutkan, Jian tahu pamannya selalu menyayanginya. Hanya saja, Jinman tidak pernah pandai menunjukkan perhatian maupun kasih sayang dengan cara yang hangat. 입가에 묻었다. Di saat yang sama, ancaman baru mulai muncul. Orang-orang yang memburu Jian ternyata bukan hanya berasal dari Babylon. Sebuah kelompok asal Tiongkok juga mulai bergerak setelah mengira persenjataan mereka telah dicuri oleh Mother Help. Di tengah berbagai ancaman yang semakin mendekat, hubungan Jian dan Wujin justru berkembang semakin erat. Mereka mulai menikmati waktu bersama, bahkan sering berlari dan menghabiskan waktu layaknya pasangan muda pada umumnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jian kembali bisa tersenyum dan merasakan kehidupan yang normal. Kedekatan mereka pun tidak luput dari perhatian para ibu di desa yang mulai menggoda keduanya. Suatu malam, mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama dalam kencan pertama mereka. Namun, tanpa mereka sadari, bahaya sedang bergerak mendekat. Kelompok asal Tiongkok yang selama ini memburu Mother Help akhirnya berhasil menemukan jejak Jian. Berkat informasi dari sang kakek yang pernah berhubungan dengan Jian, mereka kini mengetahui lokasi rumahnya dan segera bergerak untuk menangkapnya. Di tengah suasana hangat itu, Jian dan Wujin akhirnya saling mengungkapkan perasaan yang selama ini mereka simpan. Kebahagiaan mereka hanya berlangsung sesaat. Saat keduanya berjalan pulang, Jian langsung menyadari ada seseorang yang mengikuti mereka. Wajah Wujin seketika berubah tegang, tetapi Jian tetap berusaha tenang. Ia segera meminta Wujin untuk menuruti semua instruksinya. Begitu hitungan dimulai, Wujin harus langsung menunduk, berlari sekencang mungkin, dan tidak boleh menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Wujin pun mematuhi semua perkataan Jian. Mereka berdua berlari menuju rumah secepat mungkin, sementara para pengejar terus membuntuti dari belakang. Sesampainya di halaman rumah, Jian memanfaatkan seluruh jebakan yang telah dipasang sejak lama. Salah seorang pengejar lengah dan langsung terperangkap hingga tewas di tempat.
kesempatan itu digunakan Jian dan Wu Jin untuk masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di ruang rahasia. Di tengah kepanikan, Wu Jin semakin bingung melihat begitu banyak lorong dan ruangan tersembunyi di rumah Jian. Ia ingin bertanya, tetapi situasi sama sekali tidak memungkinkan. Jian lebih memilih fokus menghadapi musuh yang terus berdatangan. Tak lama kemudian, jebakan lain kembali memakan korban. Namun, sebagian penyerang akhirnya berhasil menemukan jalan menuju ruang rahasia tempat Jian dan Wu Jin bersembunyi. Suasana mendadak berubah sunyi. Tidak terdengar lagi suara langkah kaki ataupun tembakan. Keheningan itu justru membuat Jian semakin waspada. Saat ia memberanikan diri mengintip keluar, ternyata seluruh penyerang telah dilumpuhkan oleh seorang penyelamat yang datang tepat waktu, yaitu Min Hye. Di sisi lain, Jinman akhirnya mengetahui bahwa Jian telah menjadi target berbagai kelompok berbahaya. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk kembali menemui keponakannya. Sayangnya, markasnya lebih dulu dikepung oleh pasukan Babylon. Operasi kali ini dipimpin oleh J bersama Ball, bukan oleh Kay. Ball dan J bahkan harus dibantu seorang penerjemah karena keduanya menggunakan bahasa yang berbeda. Meski komunikasi mereka tidak berjalan mulus, misi tetap harus dilanjutkan. Mereka berhasil menemukan kontainer yang diduga menjadi markas Jinman. Banyak anggota mulai ragu untuk masuk karena khawatir di dalamnya dipenuhi jebakan. Namun J menolak mundur dan memerintahkan semua orang tetap melanjutkan operasi. Satu syarat dari Kusanagi sangat jelas, Jinman harus ditangkap hidup-hidup. Alasan J dipercaya memimpin operasi ini ternyata bukan tanpa sebab. Kusanagi sengaja menyingkirkan Kei dari misi tersebut karena mengetahui wanita itu memiliki perasaan terhadap Jinman. Ia khawatir Kei akan ragu mengambil tindakan jika harus berhadapan langsung dengan pria yang pernah menyelamatkan hidup adiknya. Bahkan, Kusanagi sempat memaksa Kei menerima keputusan itu. Ia mengancam akan mengembalikannya ke pekerjaan lamanya jika tetap menolak. Demi tetap berada di dalam organisasi, Kei akhirnya tidak memiliki pilihan selain mengalah. Sementara itu, Ball dan Jay mulai menyusuri bagian dalam markas Jinman. Dugaan Ball ternyata benar. Begitu mereka masuk, berbagai jebakan langsung aktif. Beruntung, kali ini tidak ada korban jiwa karena mereka berhasil menghindarinya. Untuk mempercepat pencarian, Ball dan Jay memilih berpisah. Jay mengambil jalur kanan, sedangkan Ball bergerak ke sisi yang lain. Keputusan itu justru membawa J bertemu langsung dengan Jinman. Sebaliknya, Ball malah terjebak di ruangan lain setelah Jinman dengan sengaja menguncinya dari luar. Pertarungan sengit pun pecah antara Jinman dan J. Saat melihat wajah lawannya dengan jelas, Jinman tampak terkejut karena menyadari bahwa orang yang ia hadapi adalah J, adik dari Kei. Namun sebelum pertarungan itu selesai, Ball berhasil keluar dari perangkap dan muncul secara tiba-tiba. Kedatangannya langsung mengacaukan situasi. Tanpa ragu, Ball menyerang J hingga tewas. Kematian J membuat Kusanagi sangat terpukul. Ball sekali lagi membuktikan bahwa dirinya bukan orang yang bisa dikendalikan dan sama sekali tidak peduli terhadap rencana Babylon. Setelah menyingkirkan J, Ball langsung mengejar Jinman yang berusaha melarikan diri bersama rekan-rekannya. Ia melompat ke dalam salah satu kontainer dan berhasil menyusul Jinman. Begitu Ball masuk, Jinman langsung menutup pintu kontainer hingga seluruh ruangan berubah gelap gulita. Dalam kondisi minim cahaya, Jinman mengaktifkan kacamata inframerah buatannya, sehingga ia tetap bisa melihat setiap pergerakan lawannya. Di luar kontainer, anak buah Jinman sibuk menghancurkan drone-drone milik Babylon agar tidak dapat memberikan bantuan dari udara. Sementara itu, di dalam kontainer, duel hidup dan mati antara Jinman dan Ball berlangsung tanpa ada seorang pun yang bisa ikut campur. Pertarungan sengit itu akhirnya dimenangkan oleh Jinman. Ball sempat berhasil merebut kacamata inframerah milik Jinman, tetapi tanpa ia sadari, kacamata tersebut telah dipasangi bahan peledak.
Ledakan kecil itu membuat Bol kehilangan satu matanya. Belum sempat memulihkan diri, Jinman kembali melancarkan serangan terakhir, hingga tangan kiri Bol putus. Untuk memastikan pria itu tidak akan pernah menjadi ancaman lagi, Bol akhirnya tewas di tangan Jinman. Di saat yang sama, Jepo juga kehilangan nyawanya. Dua kematian itu langsung dimanfaatkan oleh Kusanagi untuk menjalankan rencana liciknya. Ia mengetahui bahwa tidak ada rekaman lengkap yang memperlihatkan kejadian sebenarnya. Karena itu Kusanagi segera menyingkirkan semua saksi yang berada di lokasi. Setelah itu, ia memanipulasi rekaman yang tersisa sehingga terlihat seolah-olah Jinman adalah orang yang membunuh J. Padahal, kenyataannya J tewas di tangan Bol. Di sisi lain, Jian berhasil diselamatkan oleh Min Hye bersama pria bertubuh besar yang selama ini menjadi sekutu Jinman. Setelah situasi mulai aman, Wu Jin masih terlihat syok karena belum memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jian sebenarnya ingin menjelaskan seluruh identitas dan rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Namun Wu Jin lebih dulu menghentikannya. Ia mengaku sudah mengetahui bahwa nama asli wanita itu adalah Jong Jian, bukan Arin seperti yang selama ini dikenalnya. Wu Jin tidak memaksa Jian untuk menjelaskan apapun. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya akan menunggu di rumah jika suatu saat Jian sudah siap menceritakan semuanya. Setelah mengatakan hal itu, Wu Jin pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Jian sempat ingin mengejarnya, tetapi Min Hye langsung menahannya. Menurut Min Hye, saat itu bukan waktu yang tepat untuk menjelaskan apapun. Prioritas mereka adalah segera membereskan semua barang dan meninggalkan tempat itu sebelum musuh datang kembali. Ucapan itu membuat Jian tidak mampu menyembunyikan kesedihannya. Ia mengaku baru saja merasakan kehidupan yang selama ini diimpikannya. Selama tinggal di desa itu, ia akhirnya bisa hidup seperti orang biasa, menemukan kebahagiaan, bahkan bertemu seseorang yang benar-benar ia cintai. Sayangnya, kebahagiaan itu harus berakhir begitu cepat. Kenyataan bahwa dirinya adalah keponakan Jinman membuatnya tidak memiliki pilihan selain kembali menghadapi dunia yang penuh bahaya. Min Hye mencoba menenangkan Jian dan mengingatkannya bahwa selama ia tetap berada di desa tersebut, semua orang di sekitarnya akan ikut menjadi sasaran. Jian akhirnya menerima kenyataan itu. Ia sadar bahwa satu-satunya cara melindungi orang-orang yang ia sayangi adalah dengan kembali menemui pamannya dan menghadapi semua masalah yang menantinya. Sementara itu, Wu Jin masih belum bisa melupakan semua kejadian yang baru saja dialaminya. Ia memilih duduk sendirian di tepi pantai untuk menenangkan pikirannya. Di saat itulah terdengar suara tembakan. Pelakunya adalah Kei yang kini benar-benar percaya bahwa Jinman telah membunuh adiknya. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Wu Jin segera menghubungi Jian. Namun, teleponnya tidak diangkat karena Jian sedang sibuk bersiap meninggalkan desa. Tanpa membuang waktu, Wu Jin langsung bergegas menuju rumah Jian untuk memperingatkan mereka bahwa musuh telah datang. Untungnya, ia tiba tepat sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Mendengar kabar itu, Min Hye segera mengambil keputusan. Ia meminta Jian dan Wu Jin pergi lebih dulu menuju pelabuhan untuk menaiki kapal yang telah disiapkan. Sementara itu, Min Hye bersama pria bertubuh besar memilih tetap tinggal untuk menghadang pasukan Babylon. Tak lama kemudian, Kei bersama seluruh timnya akhirnya tiba. Pertarungan sengit pun kembali pecah di sekitar rumah tersebut. Min Hye dan rekannya berusaha menahan laju musuh agar Jian memiliki waktu untuk melarikan diri. Di sisi lain, Jian dan Wu Jin terus memacu kendaraan mereka menuju pelabuhan. Namun, Kei tidak berniat membiarkan mereka lolos. Ia terus mengejar karena yakin bahwa menangkap Jian adalah cara tercepat untuk memancing Jinman keluar dari persembunyiannya. Wu Jin mengendarai mobil secepat mungkin sambil berusaha menghindari setiap serangan yang datang. Di tengah pengejaran itu, Jian juga menunjukkan kemampuan bertarung dan ketenangan yang selama ini diwariskan oleh pamannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar membuktikan bahwa dirinya adalah keponakan Jinman. Sayangnya, pelarian mereka tidak berjalan mulus. Sebuah tembakan tepat mengenai ban kendaraan mereka hingga mobil kehilangan kendali dan akhirnya terbalik.
Kei pun perlahan mendekati mereka. Jian yang sudah tidak memiliki jalan keluar mulai pasrah menghadapi nasibnya. Namun, di saat paling genting, Min Haye kembali muncul tepat waktu. Ia langsung menghadang Kei dan berhasil menyelamatkan Jian serta Wu Jin dari penangkapan. Masalah belum selesai. Kapal yang semula akan digunakan untuk melarikan diri ternyata telah lebih dulu dihancurkan oleh Kei agar Jian tidak memiliki kesempatan kabur. Beruntung, Min Haye ternyata sudah mengantisipasi kemungkinan itu. Jauh sebelumnya, ia telah menyiapkan kapal cadangan sebagai rencana darurat. Namun Kei sama sekali tidak berniat membiarkan mereka kabur begitu saja. Dengan kecepatan penuh, ia memacu sepeda motornya hingga berhasil melompat dan mendarat di atas kapal yang membawa Jian, Wu Jin, dan Min Hye. Melihat situasi semakin berbahaya, Min Hye segera meminta Jian tetap berada di dalam bersama Wu Jin, sementara ia sendiri maju menghadapi Kei. Pertarungan sengit akhirnya membuat Kei terjatuh ke laut. Untuk sesaat, mereka mengira ancaman telah berakhir. Sayangnya, dugaan itu keliru. Meski tercebur ke laut, Kei masih sempat menghubungi anak buahnya yang telah bersiaga di sekitar perairan. Ia memerintahkan mereka untuk segera menyerang kapal tempat Jian berada. Tanpa diduga, beberapa kapal musuh langsung berdatangan dari berbagai arah. Jian melihat Wu Jin masih gemetar karena syok. Ia berusaha menenangkan pria tersebut dan memeluknya erat. Jian merasa sangat bersalah karena tanpa sengaja telah menyeret Wu Jin ke dalam dunia penuh bahaya yang seharusnya tidak pernah ia alami. Namun, Wu Jin sama sekali tidak menyalahkannya. Sayangnya, momen singkat itu kembali dihancurkan oleh hujan peluru dari kapal-kapal musuh. Serangan datang bertubi-tubi dari dua sisi sekaligus sehingga Min Haye tidak bisa mendekati Jian dan Wu Jin. Ia hanya bisa berlindung sambil terus membalas tembakan dan meminta mereka tetap bersembunyi. Namun, nasib buruk tak dapat dihindari. Salah satu peluru akhirnya mengenai Wu Jin. Melihat Wu Jin terluka, Jian langsung panik. Dengan tangan gemetar, ia berusaha mencari kotak obat dan apapun yang bisa menghentikan pendarahan. Sayangnya, kepanikan membuatnya sulit berpikir jernih. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, Wu Jin masih berusaha menenangkan Jian. Ia mengingatkan bahwa dirinya pernah berjanji tidak akan membiarkan Jian terluka. Dan ia berniat menepati janji itu meski harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ucapan itu membuat Jian semakin terpukul. Dalam keputusasaan, Jian hanya bisa berteriak memanggil nama pamannya, Jinman. Jinman akhirnya muncul di saat yang paling dibutuhkan. Tanpa memberi kesempatan kepada musuh untuk bereaksi, ia langsung menyerang kapal-kapal Babylon yang mengepung Jian. Dalam waktu singkat, satu persatu kapal penyerang berhasil dilumpuhkan. Setelah memastikan seluruh ancaman berhasil diatasi, Jinman segera menghampiri Jian. Begitu melihat keponakannya masih selamat, raut wajahnya yang selama ini selalu tenang akhirnya memperlihatkan sedikit kelegaan.